Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Andito Putra Anggitiawan. Di video kali ini saya akan membawakan tema tentang pergumulan di dalam kehidupan. Untuk kedepannya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pergumulan secara umum, baik pergumulan di kehidupan kita masing-masing, dan juga bagaimana cara menghadapinya yang benar. Terus nanti saya juga akan sharing firman Tuhan dan juga sharing pengalaman tentang pergumulan. Dan ya, kasih banyak lagi nanti. Pasti juga teman-teman semua tidak asing dengan yang namanya pergumulan, karena ya manusia sendiri itu di kehidupan masing-masing pasti juga tidak luput dari segala masalah, baik masalah tentang percintaan, masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Ya pasti teman-teman juga udah nggak asing lah dengan yang namanya bergelut dengan pergumulan teman-teman masing-masing. Ya mungkin pergumulan yang biasa dihadapi manusia itu misalnya kayak yang sudah saya sebutkan tadi, yang mulai dari yang terkecil misalnya pergumulan dengan tugas yang sudah mepet deadline, tugas menumpuk, terus kayak percintaan yang nggak lancar dan lain sebagainya. Ya pergumulan itu tidak harus sesuatu hal yang besar, bisa juga yang seperti kecil-kecil, masalah kecil yang mengganggu pikiran teman-teman, itu juga bisa disebut dengan pergumulan. Ya intinya pergumulan itu seperti lelah lah ya, merasa lelah, baik pikiran maupun fisik, merasa lelah, terlalu kebanyakan mikir, overthinking kalau bahasa gaulnya. Ya mungkin seperti itu. Di sini saya mengangkat tema pergumulan yang ada di dalam kehidupan, ya karena pergumulan itu ya paling dekat lah dengan kita, karena ya udah sering banget mengalami yang namanya pergumulan. Maka dari itu saya mengambil tema ini supaya bisa membantu teman-teman, memberikan kekuatan untuk teman-teman semua dalam menghadapi pergumulan begitu. Di sini saya membawa nats dari Alkitab yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Mengapa karena ambil ini ya, karena menurut saya saat pertama kali membaca ayat ini, saya merasa kalau ayat ini tuh menyentuh banget, kayak penting banget gitu, bisa jadi pegangan untuk kehidupan, dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi ya saya ingin banget nge-share ini ke teman-teman semua. Terus di sini saya akan membacakan ayat Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Begini bunyinya. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Seperti yang bisa teman-teman dengar tadi, ayat ini sungguh memiliki makna yang dalam untuk kehidupan kita masing-masing. Di sini ada nats ayat yang sangat menyentuh ya, terutama di ayat yang 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya sudah kita ketahui lah ya, bahwa
dunia itu pas di Alkitab ini sangat sangat membenci Yesus gitu. Ya, Yesus disalibkan, mengalami penganiayaan, mengalami suatu hal yang sangat berat lah, sampai harus disalibkan gitu. Karena kalau disalibkan ya seperti orang melakukan suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Padahal ya di sini Tuhan Yesus hanya menunjukkan kasih sayangnya, tetapi malah dibenci oleh dunia. Jadi ya, misalnya kalau teman-teman merasa berat menjalani kehidupan teman-teman, ya ingatlah ya, karena Tuhan itu memilih kalian semua, memilih kita untuk menjadi muridnya. Maka dari itu ya dunia itu membenci kita. Di ayat ini juga kita diberi pengharapan bahwa tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Di sini kita diberi pengharapan bahwa sebenarnya tuh kita tuh yang dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, memilih Yesus sebagai Tuhan kita. Jadi ya sudah pastilah kita akan mengalami segala macam hambatan dan juga masalah di dunia ini ya, karena kita itu pengikut Kristus, kita tuh yang dipilih Tuhan Yesus gitu sebagai pengikutnya. Maka dari itu ya seperti yang saya katakan tadi, sudah wajar lah kita kalau mengalami segala macam masalah dan lain-lain. Malah kalau misalnya kita memiliki kehidupan yang lurus-lurus aja, tidak ada halangan dan lain sebagainya, itu harusnya kita yang khawatir nih. Kenapa kok malah kita bisa damai di dunia ini? Makanya apakah Tuhan sudah tidak memperhatikan kita lagi atau gimana? Soalnya kan kalau kita lebih dekat dengan Tuhan ya pasti yang kita hadapi lebih besar lagi, harusnya lebih dikuatkan lagi dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sharing firman kali ini menggunakan ayat Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 itu ya, karena ayat ini sangat membantu saya untuk menjalani kehidupan saya. Semoga juga ya teman-teman bisa berpegang dengan ayat ini dalam menjalani segala pergumulan yang teman-teman hadapi ya, karena memang benar ayat ini tuh sangat-sangat wah gitu, memiliki makna yang dalam dan juga bisa dijadikan kekuatan dalam menghadapi segala pergumulan. Jadi ya seperti itu. Mungkin ketika teman-teman merasa seperti tadi, merasa tidak adil, mengapa kok kita yang harus mengalami ini, kenapa tidak orang lain? Harusnya teman-teman bangga kalau mengalami segala masalah yang ada, karena Tuhan tuh pasti bersama kita, pasti tidak mungkin meninggalkan kita sendiri untuk menghadapi masalah yang ada. Tuhan tuh memberikan segala cobaan dan lain sebagainya ya, karena Tuhan tahu bahwa kita tuh mampu menghadapi ini semua. Jadi ya teman-teman, saya berharap semoga teman-teman bisa segera melewati masa-masa pergumulan teman-teman. Semoga teman-teman dikuatkan kembali, diberi pengharapan oleh Tuhan. Karena ya dari pengalaman saya sendiri, saya juga diberikan banyak cobaan oleh Tuhan gitu. Misalnya saya ambil contoh, saya tuh mendapatkan berkat, ya bisa dikatakan berkat penyakit ya, penyakit mah. Jadi ya selama saya SMA itu hampir tidak naik kelas gara-gara 2 bulan itu cuma masuk sekolah terus ke UKS gitu, jadi nggak ngikuti pelajaran sama sekali. Ya di situ saya merasa kayak kalau kehidupan saya tuh berat banget, kok kenapa harus saya yang mengalami ini dan lain sebagainya, kenapa kok nggak orang lain, kenapa harus saya. Terus saya juga hilang harapan
semua pengobatan juga udah dijalani kok nggak sembuh-sembuh. Jadi ya rasanya saya di situ nggak dikasih oleh Tuhan gitu loh. Kok Tuhan jahat banget memberikan saya cobaan seperti ini gitu. Tapi ya bisa kita lihat di ayat tadi, kalau kita tuh bukan dari dunia ini, melainkan kita tuh yang dipilih Tuhan untuk menjalani segala cobaan yang Tuhan berikan gitu. Jadi ya kalau misalnya merasa kenapa kok harus aku, ya beneran harus kamu, karena kamu yang dipilih gitu. Jadinya ya jangan putus harapan oleh Tuhan. Kita harus berpegang teguh terus terhadap Tuhan ya, karena Tuhan yang mengasihi kita, yang memberikan kita nafas kehidupan gitu. Intinya untuk pergumulan yang mungkin sedang dihadapi oleh kalian semua, oleh kita semua, semoga kita masih tetap berpegang teguh pada Tuhan, masih tetap kuat menjalani, terus jangan sampai nyerah, karena ya Tuhan pasti udah merencanakan yang terbaik buat kita ya. Jadi jangan sampai menyerah sebelum Tuhan memberikan rencananya kepada kita, memberikan berkatnya kepada kita. Jadi kita harus tetap bertahan, tetap berpegang teguh. Terus di ayat tadi juga mengatakan bahwa kita tuh yang dipilih Tuhan gitu. Maka dari itu ya dunia membenci kita gitu. Jadi ya sudah dijelaskan oleh Tuhan bahwa segala pergumulan yang kita hadapi itu ya karena kasih sayang Tuhan kepada kita, karena Tuhan ya masih sayang kepada kita. Jadi ya kita didekatkan kembali lewat dengan cobaan yang diberikan gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Semoga apa yang ingin saya sampaikan tersampaikan dengan baik ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata di video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.